Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman di rumah. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Jadi di pagi hari ini kita lagi kasih makan anakan ayam kita, teman-teman ya. Nah, jadi ini ayamnya berkisar hampir 2 bulan, teman-teman. Jadi di sini ayamnya sangat-sangat gemuk, teman-teman ya. Di sini alhamdulillahnya saya meracik makanannya sendiri. Walaupun makanan racikan sendiri, ini bisa membuat ayam kita menjadi gemuk. Namun biaya yang kita keluarkan alhamdulillah sangat-sangat sedikit atau sangat-sangat minim, teman-teman. Nah, jadi untuk di video kali ini saya ingin membahas untuk para peternak-peternak pemula. Apabila kalian ingin beternak, dan di sini saya akan memberikan pengalaman saya sendiri bagaimana kita itu beternak dari nol sampai menghasilkan uang, teman-teman. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembahasan kita, jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe serta bantu share video-video saya. Karena dengan teman-teman membantu saya, itu adalah modal utama saya untuk menjadi lebih baik lagi dan juga lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video yang bermanfaat dan juga menginspirasi para peternak-peternak muda yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini saya ingin memberitahu kepada peternak-peternak muda khususnya yang ingin beternak ayam kampung, teman-teman ya. Nah, jadi yang harus teman-teman pertimbangkan atau teman-teman pikirkan terlebih dahulu yaitu yang pertama masalah bibitan ayam itu sendiri. Nah, kalau menurut saya dari pengalaman saya pribadi, untuk para peternak-peternak pemula itu kalian jangan tergiur dengan keuntungan yang lebih besar terlebih dahulu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali kita sebagai peternak itu salah guru, teman-teman. Kita melihat orang-orang yang sudah sukses, padahal mereka itu memang sudah lama. Nah, jadi kebanyakan kesalahan-kesalahan peternak muda itu atau peternak-peternak pemula, mereka itu biasanya terlalu ambisius sekali untuk meraup keuntungan yang lebih tinggi atau keuntungan yang banyak. Nah, jadi di sini saya menyarankan atau menganjurkan teman-teman di rumah untuk mempelajari terlebih dahulu ilmu dalam beternak. Nah, jadi yang pertama itu masalah pakannya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya biasanya untuk menetralisirkan pengeluaran dan juga pemasukan, saya menggunakan limbah-limbah yang berprotein tinggi yang bagus untuk ayam-ayam peternakan kita, teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan mie. Nah, mie ini sendiri harganya terbilang murah, teman-teman. 50 kilo ini saya beli di harga 250.000, teman-teman. Nah, untuk ayam saya sendiri itu berkisar antara 50 sampai 100. Dan ini juga ada dedak, saya beli 50 kilo juga, teman-teman. Nah, jadi di sini saya menganjurkan untuk teman-teman di rumah menggunakan dedak yang halus, karena dedak yang halus atau tepung dedak ini sangat bagus sekali untuk ayam-ayam kita, terutama ayam kampung, teman-teman ya. Nah, jadi boleh teman-teman lihat di sini dedaknya sangat-sangat halus, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan utama kita. Nah, jadi untuk para peternak-peternak pemula, saya menganjurkan teman-teman harus paham dulu, harus tahu terlebih dahulu, belajar dari mulai pakannya dulu, teman-teman ya. Jadi kalau ilmunya beternak itu
bagaimana caranya modal kita yang keluar itu seminim-minim mungkin, kita mendapatkan hasil atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu tadi, dengan kita meracik pakan sendiri teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, itu yang dasarnya itu ada dedak teman-teman. Dedak yang halus tadi, ini boleh dibilang tepung dedak teman-teman ya. Dan juga di sini ada dedak jagung atau tepung jagung, sangat-sangat halus sekali. Dan saya juga tidak meninggalkan pur teman-teman. Saya memakai di sini pur 611 karena agar ayamnya itu cepat gemuk. Nah, jadi apabila kita memakai pur memang total pur, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di sini saya juga menambahkan sayur kangkung teman-teman ya. Nah, kalau untuk kangkung ini sendiri, ini saya dapatkan di sawah di dekat rumah saya sendiri teman-teman ya. Karena kangkung ini sangat-sangat banyak sekali, dan kangkung ini juga sangat-sangat bagus untuk ayam peliharaan kita, terutama ayam kampung teman-teman ya. Nah, jadi di sini mie-nya sudah masak ini kayaknya teman-teman ya. Airnya juga sudah panas, dan kalau teman-teman ingin memberikan pakan kepada ayam teman-teman di rumah, itu sangat bagus juga kita memakai sayur-sayuran, tidak harus kangkung teman-teman ya. Nah, jadi di sini mie-nya pun sudah masak dan tinggal kita campurkan ke racikan-racikan yang lain tadi teman-teman. Nah, jadi ini pakannya berprotein tinggi, namun pengeluaran yang kita keluarkan itu tidak terlalu banyak, sehingga kita masih dapat meraup keuntungan yang tinggi teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen beternak ayam kampung, kalian harus mempelajari terlebih dahulu masalah pakannya dulu teman-teman, agar nanti tidak rungkat. Takutnya nanti kita terlalu ambisi, kita belum mempelajari tentang makanannya, malah kita kasih pur tok. Nah, itu berbahaya teman-teman, malahan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, jadi untuk teman-teman yang khususnya peternak-peternak muda, peternak-peternak pemula, kalian harus mempelajari terlebih dahulu ilmu daripada beternak itu teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang pengen beternak, itu tidak harus langsung banyak teman-teman. Seiring berjalannya waktu, semua nanti akan ada jalannya teman-teman. Selagi teman-teman di rumah mau belajar, terus belajar, nanti insya Allah akan mendapatkan hasil teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya sangat menyarankan untuk teman-teman di rumah, yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu yaitu masalah pakannya teman-teman. Nah, jadi di sini saya berawal dari 2 indukan teman-teman ya. Berawal dari 2 indukan. Karena menurut saya pribadi 2 indukan itu sudah cukup untuk para pemula. Di sini saya tidak menganjurkan untuk teman-teman di rumah harus mengambil langsung banyak indukan untuk beternak. Itu salah besar teman-teman. Karena alangkah baiknya kita itu berawal dari kecil dulu. Kita pelajari dulu, seiring berjalannya waktu nanti insya Allah kita akan mengerti sendiri ilmu cara beternak itu teman-teman. Bukan di sini saya tidak menyuruh teman-teman di rumah untuk sukses. Di sini malah saya menyuruh untuk teman-teman sukses dengan cara beternak ayam. Nah, jadi apabila teman-teman sudah tahu cara meracik makannya itu, terus teman-teman tahu berapa pengeluarannya. Nah, itu harus kita pikirkan semua teman-teman. Kenapa saya di sini terus menyarankan dari mulai pakan dulu? Nah, nanti takutnya teman-teman di rumah itu lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Nah, jadi apabila teman-teman sudah mempelajari ilmunya itu, insya Allah nanti kita akan meraup untung tinggi. Nah, jadi untuk
sekali reproduksi teman-teman ya, untuk 2 induk ayam itu biasanya telurnya 10 sampai 12 teman-teman. Nah, jadi menetasnya itu bisa 11, ada juga yang full 12 menetasnya. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk DOC itu harus memakai lampu teman-teman. Harapan kita agar ya itu tadi, agar ayam-ayam itu tidak ada yang mati. Nah, jadi apabila ayam-ayamnya itu mati, nah kita sudah merasa rugi juga teman-teman. Nah, jadi tugas kita yang pertama, bagaimana caranya agar ayam itu hidup semua teman-teman ya. Nah, jadi apabila ayam-ayamnya hidup, jadi 10 ekor itu hidup semua. Nah, dari 10 ekor itulah yang nantinya akan kita kembangkan lagi teman-teman. Nah, jadi bisa saja dari 2 induk itu bisa menjadi ratusan ekor. Tapi kita harus berproses teman-teman, karena semuanya tidak ada yang instan. Dan teman-teman harus tahu pasaran harga juga. Menurut saya pribadi, kalau untuk beternak ini sendiri mudah-mudah gampang. Itu modal utama kita harus belajar, bukan hanya modal uang teman-teman. Namun yang mahal di sini adalah ilmunya itu teman-teman. Nah, jadi di sini saya umpamakan teman-teman ya, agar teman-teman di rumah mengerti. Nah, misalnya teman-teman mau panen 30 ekor ayam. Nah, jadi 30 ekor ayam ini kita jual. Nah, untuk uang hasil daripada menjual ayam ini sendiri, teman-teman jangan langsung dimasukkan ke dalam kantong, jangan dulu dibelanjakan dengan yang lain. Nah, jadi untuk di fase ini teman-teman dari ayam untuk ayam teman-teman. Nah, jadi misalkan kita menjual ayamnya 30 ekor. Misalkan ini dengan harga 50.000. Nah, jadi 3 kali 5, 15, jadi 1.500.000. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, kita beli lagi indukan. Nah, jadi dari ayam untuk ayam, sampai nanti di fase ayam kita itu sudah banyak dan menghasilkan telur dan juga menetas itu banyak, dan kita bisa memproduksi sendiri anakan-anakan atau DOC ayam kita teman-teman. Nah, jadi itu dari ayam untuk ayam. Tapi kalau teman-teman di rumah misalkan menjual ayam padahal teman-teman masih tahap awal atau tahap percobaan. Nah, misalkan menjual ayam 30 ekor, namun dari uang ayam itu tidak lagi kita putar untuk membeli ayam atau membeli indukan. Nah, itu kita nanti merasa rugi teman-teman, kita akan rugi nantinya. Nah, jadi apabila teman-teman di rumah bisa memanfaatkan uang itu misalkan dengan membeli indukan lagi, agar harapannya dari indukan-indukan itu lagi bisa mendapatkan anak-anakan yang lebih banyak lagi teman-teman. Nah, jadi di sini saya tidak menyarankan untuk teman-teman apalagi pemula langsung saja membeli ayam-ayam yang banyak. Yang penting itu adalah ilmunya terlebih dahulu teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu, dari teman-teman melihat bagaimana perkembangan ayamnya, nanti bakal menunjuk sendiri teman-teman ya ilmunya. Nah, jadi harapan saya untuk para peternak-peternak pemula yang harus dipelajari terlebih dahulu, dari mulai pakannya, pemasukan dan pengeluarannya. Jadi jangan sampai nanti lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau untuk beternak ini sendiri, kalau dari pengalaman saya pribadi, bagaimana caranya agar pemasukan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, itu baru dibilang untung teman-teman. Namun apabila pengeluarannya lebih tinggi daripada pemasukan, itu yang salah tadi teman-teman. Nah, jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, kita cukup harus mengerti, harus mempelajari pakan-pakan yang harus diberikan kepada ayam-ayam kita. Nah, apabila kita memakai pakan pabrik, sepenuhnya pakan pabrik, nah boleh dibilang nanti kita akan gagal teman-teman. Ayamnya mungkin akan tetap kita jual, namun keuntungan yang kita dapat itu sangat tipis sekali. Mana kita masalah waktu dan juga
keuntungan sangat tipis sekali. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, teman-teman harus benar-benar berpikir. Karena kalau kita memakai pur yang pabrikan semua, saya pastikan keuntungan kita tipis, bahkan kita bisa merugi teman-teman. Nah, jadi harapan saya dengan saya membuat video ini untuk para peternak-peternak pemula, semoga kalian bisa berhasil dengan adanya video ini. Semoga bisa memotivasi kalian agar nantinya bisa sukses, dan pastinya orang-orang yang sukses pastinya itu berproses semua, tidak ada yang instan, pasti ada kegagalan. Dari kegagalan-kegagalan itulah yang nanti akan menjadi bekal kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, berbenah diri lagi, PR-PR apa yang harus kita selesaikan di peternakan kita, dan nantinya akan menunjuk sendiri teman-teman ya. Insya Allah untuk teman-teman di rumah nantinya kita akan menjadi peternak-peternak besar yang pengen berproses. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, kalian harus mengajarkan atau mengajak teman-teman kalian yang belum tahu masalah beternak, terus harus tahu juga teman-teman, agar kita bisa sukses sama-sama di bidang peternakan ini teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk video kali ini semoga bisa memotivasi teman-teman di rumah. Di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui teman-teman, apalagi mengajak teman-teman ke hal-hal yang negatif. Pastinya dengan adanya channel YouTube saya ini, semoga channel YouTube saya ini bisa memotivasi teman-teman agar kita itu bisa beternak dan bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka dengan video saya, teman-teman boleh bagikan dengan cara bantu like, komen, dan juga subscribe, serta bantu share sebanyak-banyaknya video-video saya, agar saya bisa jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video motivasi dan juga video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di video-video selanjutnya.